Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Bapak harap kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan semangat untuk belajar dari rumah. Di dalam video pembelajaran kali ini, Pak Aziz akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Minggu yang lalu kita sudah belajar kisah keteladanan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, melanjutkan video pembelajaran yang lalu, di dalam video pembelajaran kali ini Pak Aziz akan menyampaikan kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas alaihissalam. Sebelum kita memulai video pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Mari kita simak video pembelajaran kali ini. Poin C, kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka menentang dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir, itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik. Mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpungan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya selamat sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri itu. Pelajaran yang perlu dipetik, yang pertama, Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Yang ketiga, bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala turunkan malapetaka atau siksaan. Poin D, kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Siapakah Nabi Ilyas itu? Nabi Ilyas adalah Al-Asbat bin Idi bin Sutlim bin Afraim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalili. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keponakan Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'labak. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, Ilyas digantikan dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali taat kepadanya. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, setelah ia wafat, kaumnya Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawahi Nabi Ilyas alaihissalam. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Pada saat-saat seperti itu lahirlah Nabi Yunus alaihissalam.
Nah, pelajaran yang perlu kita petik dari kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ilyas alaihissalam adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyasa mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram, dan makmur karena berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Yang keempat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, sekarang tugas siswa yaitu yang pertama, tulislah pada lembar kerja nama lengkap, kelas, mubal, dan yang kedua, tulislah pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihissalam. Demikianlah video pembelajaran mengenai kisah teladan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Minggu yang akan datang masih di pelajaran 5 yang akan Bapak sampaikan adalah kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kisah keteladan Nabi Ilyas dan Ilyasa kali ini, anak-anakku dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.